terkait dengan media sosial ini. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kali ini mungkin saya ingin dengar dari Mas Pandu dulu. Kalau seperti itu konsepnya ya, berarti seperti apa atau gimana ya caranya kita itu mengolah nih media sosial kita agar bisa menunjang tujuan-tujuan yang ingin kita capai tadi, Mas Pandu. Nah, oke. Terima kasih, Pak Sim. Saya boleh share ini ya, share screen ya? Ya boleh, kan Anda narasumber. Oh iya. Iya, kali aja saya dilarang. Bercanda. Oke. Next. Oke, nah Eksekusi. ini adalah berikut adalah salah satu bentuk konten ya. Salah satu bentuk konten yang tayang di Instagramnya tadi sekarang. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa ada posisi-posisi yang kita perhatikan, di mana di sini yang pasti ya, ketika kita ingin membranding sesuatu itu kita harus cantumkan identitasnya. Ketika kita mempunyai beberapa sosial media dan juga media-media yang lain di dalam konten kita itu harus kita susun rapi. Contohnya seperti ini. Ini di bagian pojok bawah ini terdapat Instagram, Facebook, YouTube, website, dan WhatsApp. Nah, ini penting sekali untuk poin-poin yang akan kita tayangkan di postingan kita, di mana mempermudah customer untuk mengetahui sumber informasi dari mana aja yang bisa mereka dapatkan. Nah, ini cukup penting. Namun tidak semuanya harus dimasukkan. Ketika mempunyai semuanya, yang penting-penting aja yang aktif aja dimasukkan. Karena ketika di dalam sebuah postingan itu sangat padat sekali akan konten, orang juga akan jenuh membacanya. Jadi simple, mudah dibaca. Terus juga yang pasti di dalam sebuah gambar ini, nah jika gambar ini bukan dari kreasi kita sendiri, kita wajib mencantumkan sumber yang kita ambil dari mana. Nah, yang saya katakan tadi, ini sumbernya. Nah, dengan begitu selain kita menghargai kreasi orang, dan juga orang masyarakat tahu kita mendapatkan sumber gambar ini dari mana. Gitu. Terus juga cantumkan judulnya dan juga perusahaan Anda. Letakkan posisi yang paling enak dilihat. Nah, seperti ini ada logo Pedicure. Terus gunakan warna-warna yang menarik, jangan warna-warna yang menjenuhkan, yang mencolok seperti warna-warna. Hindari warna-warna pastel ya, karena warna pastel itu membuat ngantuk. Oke. Nah, seperti itu. Ini itu sih contoh aja untuk pembuatan konten. Ya. Nice ya. Berarti ada apa ya? Mungkin bisa dibilang ada seni atau ilmunya gitu ya, Mas Pandu ya, dalam membuat suatu konten ya. Iya, Pak Sim. Oke, sip. Nah, itu tadi kalau contoh ya, satu konten media sosial yang berupa gambar ya. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Davi. Ya, Pak. Kalau dari saya, Pak, untuk pembuatan konten di sosial media ya, sudah lumayan banyak diwakili Mas Pandu. Kalau saya lebih ke judul ya, Pak ya. Judul atau headline-nya. Headline-nya nih, misalkan yang lebih menarik ya mungkin ya. Menyesuaikan dengan kondisi, bisa yang mungkin kondisi viral ya. Itu bisa dijadikan judul atau headline-nya. Kemudian dalam konten itu harus ini, penggunaan bahasanya harus sesuai target lah. Seperti itu, Pak. Jadi target misalkan, targetnya seperti ini. Misalkan penggunaan Instagram kan banyak digunakan oleh kaum milenial, kaum muda lah, Pak ya. Misalkan ya menggunakan bahasa yang istilahnya lebih gaul. Nah, seperti itu. Kemudian membuat konten itu di mana supaya pembaca atau follower kita bisa ini, apa istilahnya, berpikir gitu, Pak. Contohnya seperti ini. Luka sembuh dengan 3 kali perawatan. Nah, seperti itu kan istilahnya, kok bisa? Nah, gimana caranya? Nah, kan seperti itu jadi bikin menarik. Yang kan, bikin penasaran gitu ya? Ya, bikin penasaran seperti itu, Pak. Oke. Kemudian usahakan memang konten itu harus sesuai yang ini ya, bermanfaat. Informasi yang sangat bermanfaat untuk customer kita ataupun follower kita. Seperti itu. Kemudian
variasi juga ya. Kalau di ini Pak, kalau kita ngupload di Instagram, di WA atau di platform lainnya, itu usahakan jangan terlalu sering mengupload konten yang sama. Misalkan sehari ini konten tentang luka, besok luka lagi. Nah, jadi harus diselang-seling biar tidak luka terlalu bosan. Terus nanti ya. Luka terus bahaya nanti Pak. Malah menimbulkan luka di atas luka. Seperti itu. Iya, luka di atas luka. Ini sudah berpengalaman. Sepertinya sudah berpengalaman nih. Luka di atas luka. Oke, yang terakhir gini Pak. Bicara cepat nggak apa-apa. Oke, yang terakhir kalau saya jangan jadwal penguploadan itu memang sangat perlu sekali. Jadi misalkan kita ngupload, misalnya orang yang banyak menggunakan sosial media itu kapan? Misalkan pagi sebelum bekerja ya, itu bisa kita gunakan untuk ngupload atau meng-share informasi. Kemudian siang waktu istirahat itu bisa juga digunakan untuk share informasi atau ngupload konten-konten. Kemudian malam setelah pulang kerja kan orang-orang banyak sibuk ya, istilahnya selesai kerja, istirahat, tidak ada kerjaan langsung pegang HP ya. Nah, itu bisa juga tipsnya seperti itu, Pak. Oke. Very nice ya. Oke. Wah, rupanya ini ya teman-teman semua ya, media sosial ini bukan hanya sekedar iseng-iseng belaka. Nampaknya dari kedua narasumber ini kita bisa menyimak ada banyak ilmu ya di situ, ada banyak pemikiran ternyata yang melatar belakangi penggunaan media sosial. Artinya nggak hanya asal-asalan. Kalau tadi dari Nurse Pandu menyoroti masalah teknis tampilan ya, harus eye catching, terus informatif serta ada kontak ya yang mudah dihubungi. Kalau dari Nurse Davi tadi menyoroti lebih kepada kontennya, isinya, ya gitu ya, isinya dan timingnya. Oke, very nice. Anyway, dari kedua pembicara ini apa saja ya pengalaman ya menggunakan media sosial yang selama ini pernah diterapkan? Oh ya. Ini sempat dulu Pak ya. Saya dulu ya. Barang. Yeah. Oke, saya dulu ya. Kalau silakan. Kalau saya Pak ya memang karena basicnya perawat, tapi kebetulan saya juga bisa ya istilahnya otodidak ya, pakai Photoshop. Lebih sering pakai Photoshop memang. Tapi kalau untuk ini, untuk pemula mungkin bisa menggunakan ini ya, desain melalui online aja. Nah, kalau memang tidak bisa menggunakan Photoshop. Nah, saya boleh praktekkan Pak ya? Ya boleh, kan ada narasumber. Oh, ya. Siap. Ya. Coba. Biar teman-teman juga langsung tahu kan gimana sih teknisnya. Ini yang online ya ini ya? Yang online, Pak. Oke. Menarik. Nah, ini ya. Oke. Misalkan contoh paling gampang aja pakai Canva. Nah, pilih ini ya. Nah, ini. Jadi di sini ini sudah sudah satu paket lah, Pak ya. Di sini kita bisa cari sendiri. Nah, your design. Di sini udah ada layout-nya. Tinggal kalian pilih yang mana yang sesuai dengan keinginan. Contohnya begini ya. Pakai yang ini aja. Oke. Nah, dan klik aja. Kemudian di sini ada pilihan. Kalau mau pilih dimasukkan foto boleh. Kemudian teks juga boleh, musik juga boleh, video juga boleh. Oke. Tergantung dari ini mau seperti apa. Contohnya saya pakai foto aja dulu. Yang simpel aja, masker ya. Nah, ini langsung masuk ke bagian ininya, template-nya, layout-nya. Nah, sesuaikan saja ya. Sesuaikan saja seperti ini. Nah, kemudian langsung kalau mau menambahkan teks tinggal klik teksnya, langsung klik 2 kali boleh. Nah, tinggal kalian ganti saja. Misalkan maskermu
Maskermu piroan gitu ya. Menjagaku. Nah, maskerku menjagamu. Nah, seperti ini. Asik. Nah, Masuk. ya. Iya, ya. Di atas ini langsung ya bolehlah nambahkan teks. Kalau mau nambahkan teks tinggal pilih di sini ya. Tinggal langsung Oke. klik aja. Sebelah kiri ya. Ya, sebelah kiri, Pak. Nah, ini ya. Oke. Stay save. Nah, ini tinggal kalau mau ganti warna tinggal blok aja. Oke. Langsung klik bagian atas text color. Nah, bisa pilih warna putih yang lebih cerah ya. Nah, kelihatan seperti ini. Nah, ini bisa digeser juga. Nah, ini. Kalau untuk geser, tunggu sampai kursornya ini ganti plus panah. jadi plus seperti ini. Nah, oke. Ini, Pak. Ini bisa dibesar kecilkan ya. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal langsung save aja. Di atas ini ada di pojok kanan atas. Nah, ini download. Nah, kalau udah selesai ngeditnya, nah, langsung tinggal pilih mau PDF boleh, JPEG juga boleh, PNG juga boleh, terserah. Kita pakai JPEG aja karena gambar. Nah, ya. Tinggal langsung langsung download aja karena ini kalau untuk size dan kualitinya memang harus berbayar memang ya kalau di sini. Nah, harus berbayar. Jadi langsung download aja. Nah, setelah itu tinggal nunggu prosesnya selesai. Nah, ini langsung ke download. Ini dari HP bisa ya, Mas Davi ya? Bisa, dari HP juga bisa. Oke. Nah, ini jadilah bentuk gambar seperti ini. Jadilah konten, saya. Mana gambarnya? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan, Pak ya? Saya share lagi, Pak. Ya. Wah, menarik ya ini ya, teman-teman ya. Jadi rupanya kita tidak harus menjadi seorang yang terlatih ya, atau ikut pelatihan dulu baru bisa menghasilkan konten yang instagramable ya. Rupanya online bahkan pakai HP pun bisa dengan berbagai macam fitur gitu ya, Mas Davi ya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi nggak perlu expert Photoshop ya. Iya. Simple aja. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Nah, yang pemula aja mungkin bisa. Nah, ini sangat cocok sekali. Oke. Ya, itu kurang lebih nanti itu, baru kita bisa posting ya ke media sosial kita ya. Betul, Oke, kalau Mas Pandu ini kira-kira media sosial apa ya yang potensial nih untuk kita pakai mempublish hasil kerja kita yang sudah dicontohkan Mas Davi tadi kira-kira? Nah, sekarang ada terima kasih Pak Wasim ya. Kesempatannya. Sama-sama. Jadi di sini saya bisa saya range beberapa sosial media yang bisa dijadikan sasaran buat teman-teman promosi. Yang pertama itu adalah Instagram. Nah, Instagram itu mudah. Kedengaran ya suaranya ya? Dengar, jelas. Nah, Instagram itu mudah karena tampilan awalnya adalah gambar dan juga keterangan caption. Nah, jadi yang dilihat dulu adalah gambar, baru caption. Terus yang kedua itu adalah Facebook. Okay. Di mana Facebook termasuk sosial media yang terlama yang masuk ke Indonesia setelah Friendster. Ini dicopot Mas David yang sudah punah. Terus juga yang ketiga adalah WhatsApp. Nah, di mana ada fitur WhatsApp Story, yang bisa dilihat orang dengan instan dan cepat. WhatsApp dan bonus satu lagi yang akan mengejar ketiga sosial media tersebut adalah TikTok. Nah, ini adalah pendatang baru nih. Pendatang baru di mana memang sasarannya itu khusus untuk yang remaja. Nah, ketika produk Anda berhubungan dengan remaja, sangat
efektif sekali menggunakan TikTok karena ada filter-filter dan efek-efek yang mendukung untuk jalan Anda dari suara dan tampilan. Nah, seperti itu, Pak Hasim. Ada rank TikTok ya. top 3. Nah, seperti itu. Oke, nah rupanya banyak platform ya teman-teman yang bisa kita pakai ya untuk memposting hasil karya kita dan memviralkan usaha kita. Nah ini saya ada satu pertanyaan nih dari rekan kita, Anonymous. Perkenalkan, saya Sudomo dari Masa Lembu. Wah, Masa Lembu. Oh iya, Mas Lembu. Daerahnya Pak, daerahnya Mas Raffi. Lebih dekat dengan Kalimantan Iya. nih. Tetangganya ini jangan-jangan ya. Sudomo, oke. Mohon untuk dijawab Pak Davi. Langsung nembaknya Pak Davi. Wah, langsung saya. Apakah mood atau suasana hati dapat mempengaruhi rasa pada desain konten? Misalkan saat patah hati atau ada suasana yang kurang nyaman. Nah, berantem dengan pasangan, baru putus gitu ya. Ya. Ini harus Gimana dijawab penuh hati ini? sepertinya ya. Ya, Berbicara Nah, tentang jadi ini hati ke hati pertanyaannya ini. gini. Pertanyaannya kita bagi dua ya. Yang untuk Pak Davi adalah apakah itu bisa mempengaruhi rasa pada konten. Nah, nanti untuk Mas Pandu, bagaimana mengatasinya, gitu ya? Oke. Ya, oke. Baik, Sekarang saya jawab ke dulu Mas ya. Davi dulu, ya. Ya, baik Pak. Terima kasih kepada Pak Sudomo. Ya, Pak Sudomo. Apakah mood atau suasana hati dapat mempengaruhi rasa pada desain konten? Sangat sekali, Pak ya. Berdasarkan pengalaman ya. Karena memang kalau membuat sebuah konten itu kan butuh fokus ya. Fokus benar-benar biar istilahnya ke kreativitasan kita disalurkan langsung ke konten seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gangguan dari luar seperti mood yang tinggal pacar atau diputusin pacar ya itu sangat pengaruh sekali ya. Sepertinya berpengalaman sekali ya. Ya, pengaruh sekali Pak. Sangat pengaruh sekali Pak. Karena kalau udah mood itu gak enak, jadi mau bikin konten misalnya aras-arasan ya. Oke. Jadi apa yang mau dibuat ini ya? Jadi gak fokus ini Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Berarti berlaku juga sebaliknya nggak ini Mas Davi? Ya, berlaku ya. Berlaku sekali. Misalkan si doi lagi baik, berbunga-bunga gitu, kontennya terpengaruh juga ya? Terpengaruh sekali, Pak. Jadi semangat dari orang tersayang dan tercinta itu juga sangat mempengaruhi juga. Oh, gitu ya. Cuman terus sepertinya gini. Senyumnya tuh lebar. Nah, ini menarik ini ya. Berarti seorang desainer ini dalam kondisi yang sangat labil ya, mudah terombang-ambing oleh suasana hati. Wah, ini gimana menurut Mas Pandu nih komentarnya terhadap situasi yang kayak gini? Itu sudah, kalau menurut saya Pak Hasim ya, itu sudah tidak dapat dihindari sih. Namun itu balik lagi ke jam terbang dari desainer tersebut. Kadang semakin tinggi jam terbangnya, dia tahu cara penanganannya seperti itu. Untuk ketika lagi rendah motivasinya dan lain-lain, kalau jam terbangnya tinggi mudah sekali sih buat mencari motivasi yang baru. Nah, tapi terkadang itu termakan oleh waktu, membutuhkan waktu yang membutuhkan beberapa waktu untuk mengembalikan mood untuk desain kembali. Nah, betul sekali. Ya. Kalau untuk mengantisipasinya ada nggak ya? Nah, kan kita sebagai orang itu kan harus antisipatif, tidak hanya responsif. Ya kan? Antisipasi ya, mungkin lebih itu sih tindakan preventifnya. Kalau kadang kalau mood sih tindakan preventifnya sepertinya belum ada sih Pak. Tapi untuk menanganinya ada beberapa tips dari saya. Contoh. Jadi yang pertama itu segera mencari motivasi Anda ketika sedang dalam objekan desain dan lain-lain, segera cari motivasi. Ketika pertama itu bisa Anda cari teman untuk mengevaluasi hasil desain Anda. Yang kedua itu jika tidak punya teman, silakan berhenti sejenak, tenangkan pikiran, mencari inspirasi lalu coba desain lagi.
seperti itu. Nah, itu adalah bisa sih kedua itu bisa digunakan secara bersamaan atau sendiri satu-satu saja. Tapi yang paling efektif adalah cara yang kedua, berhenti sejenak dari mendesain, fokus untuk mencari inspirasi, setelah mendapatkan inspirasi langsung tuangkan. Seperti itu. Itu cara cepat untuk mengembalikan mood. Nah, kadang kita dengan melihat desain orang lain itu kita langsung mendapatkan inspirasi. Dan kunci pentingnya adalah jangan sampai kita menduplikasi atau plagiasi dari desain orang lain. Nah, itu adalah itunya ya, lampu merah ya buat desainer, jangan sampai memplagiasi punya orang lain. Gitu. Cukup mencari inspirasi aja, amati, lihat dan terapkan dan dimodifikasi. Oke, sip. Ya, ini sepertinya yang sering mengalami Mas Davi ya. Gimana Anda mengantisipasi ini dari pengalaman terdahulu ketika serangan ini terjadi? Ada persiapan atau pencegahan nggak gitu kan? Kurang lebih sama, Pak. Karena untuk ini ya, kurang lebih sama. Kalau ada mood kurang baik, jadi berhenti sejenak dulu. Merefresh otak dulu ya. Mungkin sambil ngopi juga bisa ya. Misalnya saya juga seperti itu, Pak. Katanya mencret kalau ngopi. Ah, itu beda lagi tuh, Pak. Tergantung kopinya. Ya. Tergantung kopinya ya, Java Dancer lah minimal. Ya kurang lebih sama dengan Mas Pandu, Pak. Oke. Sip. Nice ya. Nah, sekarang ini nih, kan kita selain gambar ya, itu kan kita juga bisa menggunakan dimensi atau modalitas yang lain lah ya. Contohnya mungkin video gitu ya, atau apalagi ya, website gitu ya, atau yang lain ya, selain gambar dari pengalaman Anda itu apa aja sih format yang bisa digunakan? Mas Pandu dulu mungkin ya. Format yang bisa digunakan. Oke. Saya izin share itu ya, share screen. Sherlock Holmes ya. Sherlock Holmes itu nama film, mantap. Masuk ya? Ya. Oke. Nah, di sini ada bisa ya. Nah, di sini ada beberapa jenis konten yang bisa ditampilkan di sosial media. Oke. Nah, yang pertama itu yang udah kita bahas panjang lebar itu gambar. Terus yang kedua adalah teks. Terus juga infografis, tempat meme, video, podcast dan game. Kalau podcast ini seperti itu ya, yang 3, 2, 1 close the door. Nah, itu Om Deddy. Nah, seperti Om Deddy, terus juga video itu bisa berupa informasi, terus juga berupa meme. Meme ini gambar ya, gambar seorang public figure yang lagi trending, terus juga mengucapkan sebuah informasi. Nah, kalau yang nggak tahu meme, gitu. Oh, meme juga bisa ya digunakan untuk ini meme ya. Juga bisa. Branding atau jualan ya. Yap, benar sekali. Branding untuk jualan. Meme. Nah, ini yang font ya. Yang lucu ya. Nah. Oh ya betul. Nah, ini. Jadi seperti gambar yang dikasih tagline gitu ya, yang mencolok. Gambar yang dikasih tagline. Nah, cinta ibu ibaratkan jualan kasur. Kita yang ngajak keliling. Nah, kayak gitu. Jadi orang melihat gambar sekaligus melihat captionnya. Seperti itu. Ya. Oke, sip. Nah, ini ada rekan kita yang mau nanya nih, Mas Pandu. Ibu Ani Haryati. Sepertinya beliau mau nanya langsung nih. Kita open mic ya. Ya, boleh, Pak. Rumah kita rawat Pak Akifa.
Silakan Ibu Ani Haryati, ini sudah bisa dibuka mic-nya, di-unmute. Terdengar suara saya, Pak? Nggih, Bu, jelas. Mohon izin bertanya. Sebenarnya sebelumnya basic saya dari kamar operasi. Kemudian saya ingin mengembangkan rumah hitan dan rawat luka yang sudah saya rintis di beberapa tahun terakhir ini. Kekurangan saya belum bisa mengembangkan lewat media sosial, baik IG ataupun Facebook, untuk memasarkan produk saya. Mungkin nanti saya mohon info untuk kontak personnya agar saya bisa berkonsultasi bagaimana caranya saya bisa memasarkan produk saya melalui IG ataupun Facebook atau website yang memang belum saya buat gitu. Langkah-langkahnya bagaimana mungkin Pak? Mohon bimbingannya. Oke, sip. Terima kasih Bu Ani. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Asim. Ya, ini feeling saya beliau ini lumayan senior ya, Ini pertanyaan yang bagus nih Mas Pandu sama Mas Davi. Bagi rekan-rekan profesi kita yang memang sudah lumayan senior ya, pengalaman puluhan tahun di bidang pelayanan, tapi tidak ada pengalaman di bidang media sosial. Nah, gitu kan? Ya. Mau belajar kayaknya juga nggak sempat karena kerjaan sudah banyak, capek gitu kan? Ya Bu ya? Betul sekali Pak Asim. Nah, kan bener toh? Gimana nih kira-kira sebelum masuk ke teknis ya, tapi solusi yang kita tawarkan nih untuk rekan-rekan yang sudah senior, tidak familiar dengan media sosial, tapi ingin juga memanfaatkan media ini untuk berkembang. Kira-kira kayak gimana pendekatannya? Ini saya dulu nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Bu Ani, Bu Ani saya udah share nomor HP saya, nanti kalau ingin bertanya-tanya tentang sosial media, silahkan dihubungi. Nah, untuk yang apa tadi yang udah dia, Ibu kan udah dianggap senior lah, ibarat senior. Dan jika untuk belajar pun nggak ada waktu, jadi bisa sampaikan konten yang lebih simpel. Ketika sudah yang dipasarkannya adalah ini ya, rawat lukanya ya berarti ya. Ya, betul. Kayak tadi yang dicontohkan Mas Davi tadi paling ya, Canva online itu kan gampang, tinggal milih-milih ya. Ya, itu salah satunya itu, Pak. Salah satunya itu mudah sekali ketika sampaikan ke masuk ke dalam link dan susun gambarnya. Nah, dan juga ketika memang masih ribet, bisa aja bermain di teks. Nah, gambar dan teks. Ketika mengupload sesuatu di media sosial, cantumkan itu adalah berupa informasi. Jika Bu Ani mempunyai hasil perawatan dari yang baru datang sampai akhirnya sudah sembuh, itu masukkan ke dalam Facebook caption. Isinya entah tentang riwayat pasien ataupun terapi yang diberikan, ataupun keduanya, itu sangat ideal sekali. Jadi informasi yang diberikan itu adalah berupa sesuatu yang diberikan itu adalah berupa informasi sekaligus promosi. Ketika dilihat oleh teman sejawat itu adalah sebuah promosi, ketika dilihat oleh masyarakat umum itu adalah branding ataupun memasarkan. Nah, bisa seperti itu. Oke. Yang penting dokumentasi pada lukanya sih setiap kali perawatan biar bisa memantau. Nah, oke ya. Saya tangkap dari Mas Pandu ya, untuk Bu Andi ya. Jadi kita pakai metode yang simple nggak apa-apa, terus desainnya itu nggak usah yang wow banget gitu ya yang kita targetkan. Yang simple tapi komunikatif itu sudah cukup sebenarnya. Tapi memang sih harus ada pengalaman mencoba dulu ya. Jadi yang tadi dicontohkan pakai Canva online itu gampang. Tinggal tata sini, pilih background, kasih tulisan, beres. Nah, biasanya seiring dengan waktu itu insting menata, ngasih warna itu akan muncul. Nah, jadi taste-nya itu lebih kerasa nyaman untuk dilihat. Kebetulan ini saya punya contoh nih hasil karya teman-teman di Pagecare ya. Brosur sederhana tapi informatif dan komunikatif. Nah, contoh seperti ini ya. Ini sudah bisa nih kita tampilkan di Facebook atau di WhatsApp ya, story atau yang lain-lain. Logo ya, tempat praktek kita,
jasa yang dilayani, kontak. Nah, ini sudah bisa menjadi starting point lah ya, titik awal untuk mulai memperkenalkan produk. Atau bisa juga kayak brosur ya, ini contoh brosur. Contoh brosur yang juga sebenarnya simple ya, simple tapi pesannya itu mengena juga ya. Nah, ini kan gampang ya, tinggal taruh gambar yang dibilang Mas Pandu tadi ya. Contoh hasil perawatan ada kotak. Nah, tulisan dikasih apa ini ya, kepala ya atau header. Seperti ini di bawah alamat. Nah, ini simple, tidak terlalu banyak efek ya, tapi sudah cukup memberikan informasi. Ya, mungkin itu ya tips awal dari pembicara ya. Mas Davi ada yang mau ditambahkan atau sudah oke? Ya. Kalau dari saya ada tambahan sedikit Pak ya. Mungkin nih Bu Ani ya. Apa-apa. Mungkin dari segi konten sudah banyak dibahas ya barusan ya. Kalau ini kan Instagram ya. Instagram ini jadi satu kesatuan sama Facebook ya sebenarnya Pak. Jadi kalau seandainya ngupload di Instagram, kita bisa langsung linkkan ke Facebook. Seperti itu Bu Ani. Jadi sampai ngupload, tinggal nanti pas ngupload itu ada keterangan link ke Facebook. Jadi nanti satu kali ngupload udah langsung 2. Jadi Facebook sama Instagram. Nah, terus yang kedua, di Facebook ini kan ada ini ya, ada semacam grup yang memang untuk memasarkan kayak marketplace ya di Facebook itu. Mungkin Bu Ani bisa bergabung di situ, tinggal searching aja mungkin kumpulan perawat di Indonesia. Misalkan sudah ada grupnya itu bisanya. Tinggal gabung aja, tinggal mungkin kontennya nanti bisa di-upload di situ. Insya Allah akan banyak, misalnya banyak yang melihat di sana. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Hasim. Oke, sip. Nah, biasanya perawat yang senior itu banyak pengalaman dan banyak pemasukan. Nah, kan gitu ya. Sudah jadi bos-bos nih. Mungkin tepat nggak kalau beliau itu menggunakan jasa pihak ketiga atau mungkin merekrut desainer atau operator media sosial sendiri kira-kira? Ini saya menyambung nih Pak ya, dari pertanyaan tadi ya. Ya. Oke, kalau merekrut dari orang ketiga sah-sah saja Pak sepertinya. Ingin kontennya sangat menarik dan juga berkualitas, sah saja merekrut orang ketiga yang bisa mengelola media sosialnya. Karena banyak sekali sekarang memang orang-orang seperti itu dicari untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, seperti itu. Yang pastikan orang yang menjalankan bisnis dan media sosial Anda mempunyai kualitas yang mumpuni untuk selera Anda. Ketika tidak sesuai dengan selera Anda, itu akan sangat bermasalah sekali nanti. Oke. Ya, jadi bisa ya misalkan memang Bu Ani ini merekrut ya. Jadi beliau mungkin yang menghandle pasiennya, terus punya satu staff gitu ya yang fokus di media sosial gitu ya, Mas Pandu ya. Yap. Nah, oke. Itu juga bisa jadi solusi ya, Bu Ani ya. Ya, saya mengundang rekan-rekan yang lain yang mungkin ingin sharing pengalaman, terus juga menyampaikan kesulitan-kesulitan ya yang dialami dalam hal media sosial, bisa langsung kasih kode di kolom chat maupun Q&A. Ya, sekarang, nah ini kita lanjutkan pembahasannya ya. Kalau tadi kita sudah ngomong bagaimana membuat konten, terus bagaimana memulai beraktivitas di media sosial. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kita coba kupas ya, bagaimana supaya media sosial kita itu banyak yang lihat. Jadi sudah bikin konten, sudah punya media sosial, tapi mungkin yang lihat masih sedikit. Nah, ada tips nggak supaya ya yang lihat banyak gitu kan, supaya usernya akhirnya banyak, bayarnya. Baik, dari saya Pak ya. Ya. Oke. Kalau untuk seperti itu biasanya kita, kalau Instagram itu kan ada yang berbayar ya. Nah, itu bisa juga digunakan ya. Kalau memang memungkinkan untuk digunakan, bisa digunakan.
di sana bisa di apa namanya Instagram itu ada yang berbayar. Jadi mungkin salah satu kontennya yang menarik mungkin salah satunya contohnya testimoni tentang luka. Nah, itu bisa juga jadi hal yang menarik dan bisa dipromosikan lewat promosi yang berbayar. Nah, biasanya itu ada jangkauan berapa orang yang akan melihat, itu ada biasanya di situ. Jadi bisa diaplikasikan seperti itu, Pak. Juga di Facebook juga ada seperti itu, mungkin agak ribet tapi ya. Tapi kalau untuk di Instagram lebih mudah. Atau mungkin bisa share atau broadcast lewat WA ya. Jadi manfaatkan kontak WA. Nah, itu bisa. Mungkin kan kalau di WA itu kan tinggal ada pilihan broadcast, tinggal pilih berapa orang yang akan di-broadcast-kan. Nah, tinggal pilih konten, tinggal langsung share, satu kali share langsung ke semua kontak yang dipilih untuk di-broadcast-kan. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Hasim. Oke. Yang gampang via WA ya, via WA. Bu Ani ya bisa aktif bergerilya, bikin apa tadi broadcast, yang bikin broadcast atau bikin grup gitu ya. Ya. Bisa. Terus Instagram ada yang promo ya, jadi berbayar itu nanti supaya yang lihat lebih banyak ya. Jadi iklan nanti postingan kita itu jadi iklan gitu ya Mas Davi ya. Ya, betul sekali, Pak. Oke. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Nah Mas Pandu, ini nggak ada tambahan mungkin supaya yang melihat postingan kita ini banyak? Oke, ini ya, saya menambahkan sedikit. Tadi udah sempat disinggung oleh Mas Davi tentang broadcast WA. Nah, itu sangat praktis sekali dan mudah serta gratis dibandingkan dengan Instagram dan Facebook tadi. Itu terus untuk kembali ke materi yang dulu ya yang sempat kita bahas itu tentang jejaring. Nah, kita manfaatkan jejaring kita. Bisa mungkin sering-sering kita mengikuti acara online class dan acara seminar-seminar yang lain biar jejaring kita semakin banyak. Nah, jika sudah banyak, segera organizer jejaring kita untuk kita sasarkan, menjadi sasaran kita untuk produk dan konten kita. Jadi harus sering-sering dan secara terus-menerus menyampaikan informasi tentang produk dan layanan kita. Jadi harus digunakanlah jejaringnya seperti itu. Nggak rugi sih mengikuti seminar dan webinar yang gratis maupun berbayar. Jadi ambil dari jejaringnya gitu. Oke, menambah jejaring ya, menambah jejaring poinnya. Ya, oke, sip. Nah, karena ini kan supaya ini ya postingan kita itu punya value ya, punya nilai karena dilihat orang banyak. Oke, terima kasih dari para narasumber ya atas penyampaiannya. Nah, saya tertarik dengan jawaban Mas Davi di awal tadi ini yang ngomong tentang waktunya gitu ya. Ini apa nih pertimbangannya atau mungkin ada rumusnya nggak sih? Kapan harus memposting, kapan untuk menunda postingan gitu? Seperti apa itu, Mas Davi? Ya. Berdasarkan pengalaman saya, Pak ya. Kalau memang posting ini memang ada ininya ya, ada tahap-tahapannya, ada waktu yang tersendiri yang memang efektif sekali ya untuk share atau berikan informasi. Nah, kalau untuk ini mempromosikan sesuatu itu memang ada waktunya. Mungkin biasanya orang itu kan sebelum bekerja ya, misalnya kan masih apa istilahnya, masih istirahat dulu sebelum kerja, mungkin main-main HP kan. Sekarang udah zamannya orang nonton TV udah ini Pak ya, udah jarang ya. Sekarang malah lebih ke sosial media, YouTube, Instagram ya. Ya, betul. Nah, itu biasanya, misalnya waktu pagi itu juga sangat efektif. Mungkin kurang lebih jam 6, jam 7 ya, sebelum orang biasanya untuk beraktivitas, itu juga efektif. Kemudian pada siang hari, seperti yang saya bilang tadi di depan, siang hari itu kan orang biasanya waktunya istirahat ya. Istirahat, sholat. Nah, itu kan biasanya nggak mungkin langsung sholat. Ada yang mungkin habis sholat masih ini ya, masih ngopi atau mungkin megang HP kan, itu bisa juga. Nah, itu juga sangat efektif sekali untuk memberikan informasi atau nge-share konten kita lewat Instagram, WA, pun sebagainya seperti itu. Kemudian yang terakhir di waktu malam. Nah, biasanya orang kan
selesai bekerja nggak mungkin ya. Mungkin ada sebagian yang langsung tidur atau istirahat ya. Dan biasanya orang pulang kerja masih mandi dan sebagainya, makin main HP ya. Masih ngopi. Nah, itu bisa juga sangat efektif, masih ngopi ya, main HP, ya. Buka YouTube, buka Instagram mesti itu. Nah, itu sangat efektif sekali ya di malam hari untuk nge-share konten kita atau produk-produk kita. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Hasim. Oke. Nah, ini berarti kita harus mempelajari siklus aktivitas customer, itu kan ya? Iya, betul sekali, Mas. Itu mungkin untuk orang yang ini ya, Mas Davi, untuk yang istilahnya bekerja lah. Tapi kadang-kadang mungkin ada segmen customer yang lain ya, seperti mungkin ibu rumah tangga atau apa gitu kan. Aktivitasnya biasanya seputar kegiatan di rumah ya. Ya. Betul, Pak. Oke. Nah, ini satu ilmu ya. Ya, ini satu ilmu lagi ya. Rupanya nggak bisa asal posting ya waktunya, tapi harus melihat siklus atau ritme supaya audiensnya itu maksimal. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih di Q&A dari rekan kita, Nurse Hikmat Septiana. Beliau penasaran nih, kalau memposting foto-foto luka gitu di medsos, apakah tidak melanggar etik? Nah, foto luka. Gimana kira-kira komentar dari narasumber? Yang senyum-senyum dulu kayaknya Mas Davi mau jawab nih, greget kayaknya. Ya, oke. Saya jawab ya. Dari Mbak Hikmah ya. Mbak Hikmah ya. Mau tanya, kalau memposting foto luka itu bisa melanggar etik atau enggak? Berdasarkan pengalaman saya selama di Instagram ya, kalau di Instagram itu ada yang sebagian tidak bisa memposting foto-foto vulgar, artinya foto-foto luka yang ada sebagian kemarin saya sempat nyoba juga, Pak, memposting bagian area yang agak area vital ya. Ya, mungkin banyak daerah yang bagian glutea ya. Nah, itu kan ada di kubitus, itu ada sempat saya ngupload, ternyata nggak bisa diupload karena ada aturan yang nggak bisa mengupload, istilahnya uploadannya dilanggar, jadi nggak boleh diupload seperti itu, Pak. Ya. Nah, kalau untuk yang lain mungkin dari kaki di restrict ya. Ya, di restrict, betul, Pak. Kemudian nih kalau untuk masalah di luar itu ya, selama mungkin darah tangan, kaki itu masih bisa ya, masih bisa diupload. Oke. Misalnya kalau untuk media sosial memang ada ini ya, Pak ya, ada keamanannya ya. Situ otomatis biasanya kebijakannya sendiri itu otomatis biasanya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, berarti kalau itu secara teknis ya, artinya secara teknis postingan di platform yang kita pilih itu akan ada pembatasan sendiri ya. Artinya kalau dari sistemnya dia merasa ini terlalu menakutkan atau disturbing ya, mengganggu, itu akan langsung di-restrict gitu ya. Nah, mungkin sisi lain dari postingan ini ya. Itu tadi kalau secara teknis, tapi secara sosial kemanusiaan kira-kira gimana nih tinjauan dari pembicara terhadap konten-konten misalkan foto luka gitu, pantas nggak sih, sopan nggak? Nah, gitu mungkin ya. Ini saya menjawab ya, Pak Hasim ya, begini ya. Ya. Nah, di dalam etika keperawatan itu ada yang namanya merahasiakan privasi pasien, menjaga privasi pasien lah. Ini mungkin maksudnya seperti itu ya. Jadi sebelum kita ngupload, alangkah baiknya kita sembunyikan identitas dari pasien. Ketika kita melakukan dokumentasi perawatan kan pastinya kita cantumkan nama, berapa kali perawatan, juga tanggal perawatan. Nah, pada bagian tersebut ketika kita upload itu mesti dihilangkan. Atau alangkah baiknya sebelum kita melakukan upload foto luka ataupun yang lain-lain, kita minta izin dulu kepada pasien tersebut, inform consent untuk melakukan upload dengan alasan untuk edukasi. Nah, untuk edukasi teman sejawat seperti itu, bukan memamerkan seperti itu. Nah, itu lebih aman lagi. Oke.
Ya, ada poin yang menarik ya. Rupanya satu tetap harus menjaga kerahasiaan identitas pasien, kecuali pasien memang mengizinkan. Sama yang kedua tadi, apa ya? Selain kerahasiaan tadi apa Mas Pandu? Oh, edukasi ya. Oke. Tujuannya untuk edukasi ya, betul ya. Terutama untuk item-item yang mungkin belum banyak dikenal ya. Misalkan perawatan stoma. Bagaimana sih cara merawat stoma itu kan? Kalau nggak ada gambarnya, mungkin orang nggak akan paham. Nah, sehingga memang mau nggak mau untuk maksud edukasi, itu harus kita tampilkan. Gitu ya. Dan charcode food, Pak. Charcode food. Nah, itu banyak yang nggak tahu tuh. Oh ya, contoh ya. Contoh adalah beberapa istilah teknis ya. Seperti charcode food. Sebentar, saya ada contohnya kayaknya. Bentar, coba saya tampilkan satu contoh media ya. Media dengan istilah-istilah teknis yang mungkin orang itu nggak paham ya. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin masih termasuk yang safe ya gambarnya, artinya enggak yang terlalu vulgar gitu ya. Ya, mungkin di beberapa kasus ya seperti dekubitus. Nah, itu mungkin beberapa orang punya terminologi yang beda sehingga harus ada gambarnya gitu ya. Ya oke, nah ini mumpung ditampilkan ya, sekalian promosi ya. Jadi kita akan ada webinar dari Mas Pandu dan kawan-kawan ini mengorganize webinar amal dengan tema Revealing the Knowledge, ilmu dalam hal mengelola charcode food, ya, komplikasi kaki diabetes dan luka yang disertai osteomyelitis. Oke. Nah ini mungkin karena sudah sore ya, ini satu pertanyaan terakhir ya, bagi kedua narasumber kita, yaitu apa sih ya menurut kedua narasumber ini poin-poin kunci dalam memainkan media sosial? Satu atau dua lah hal-hal penting mungkin ya dalam memainkan media sosial. Ya, silakan mungkin Mas Davi dulu. Bagi seorang Mas Davi nih, memainkan media sosial harus bagaimana sih? Nah, itu contohnya. Simpel aja. Memainkan sosial media, Pak ya? Gimana ya? Baik, kalau untuk memainkan sosial media yang mungkin dari saya, Pak ya, harus tahu ini aja, apa istilahnya, maksudnya ini memainkan media sosial dalam artian mempromosikan atau gimana, Pak? Dalam hal informatif dan bisa memberikan manfaat untuk follower atau mungkin customer kita. Nah, itu ya. Itu yang lebih produktif. Okay. Kemudian satu lagi yang ini ya. Cara menguploadnya itu tadi harus benar-benar bertahap. Jangan langsung upload istilahnya jangan langsung upload aja tanpa ada step by step-nya. Jadi seperti itu, Pak. Oke, kita dapat ya poinnya nih. Closing statement kalau dari Mas Davi adalah yang pertama harus informatif dan menambah pengetahuan customer kita. Terus yang kedua harus ada SOP-nya lah ya, jangan ngasal, jangan ngawur gitu ya. Oke. Dalam posting. Oke, terima kasih Mas Davi. Next kita tunggu closing statement dari Mas Pandu. Gimana menurut Anda kebijakan, wisdom dalam hal bermedia sosial? Oke, yang kalau dari saya Pak Sim ya, untuk yang pertama itu pastikan informasi yang Anda berikan itu dibutuhkan oleh customer Anda. Nah, dibutuhkan ataupun informasinya bermanfaat. Dan yang kedua itu adalah
ketika melakukan ketika sudah media tetap harus algoritmanya seperti itu. Oke, tambahan dari Mas Pandu adalah informasinya itu yang bernilai ya bagi masyarakat. Dengan informasi yang nggak kelas lah ya, mungkin begitu ya istilahnya ya. Kalau kita ini perawat profesional ya tunjukkan di mana ilmu dan seninya yang memang different lah ya, atau unik atau berbobot mungkin gampangannya gitu ya. Bukan kaleng-kaleng lah postingannya. Nah, oke. Ya oke, saya rasa itu ya rekan-rekan semua sesi kita bersama dengan para narasumber kita yaitu Nurse Davi dan juga Nurse Pandu. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada kedua narasumber ya yang sudah banyak berbagi, bahkan tadi sampai memberi contoh segala ya bagaimana menerapkannya. Semoga ini menjadi satu wawasan baru bagi rekan-rekan semua dan bisa diterapkan juga di tempat praktek masing-masing. Oke, terus jangan segan ya untuk mengontak tim Pediscare Malang. Jika ingin tips lebih lanjut ya bisa japri-japri aja, kita di sini akan totalitas ya dalam berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan semua. Dan sebelum saya akhiri sesi ini, kembali saya reminder kepada segenap rekan-rekan untuk mendaftar webinar amal ya. Jadi kita belajar sambil beramal. Ini kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat, kita menggelar webinar amal dengan tema manajemen charcot food pada pasien diabetes serta manajemen ulkus diabetik yang disertai osteomielitis. Tanggal 7 November 2020 online via Zoom dan juga live YouTube. Oke, bersama dengan ini berakhir pula sesi meja ngopi yang kedua kali ini. Selaku host, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, atensinya, dan antusiasmenya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.